Oke, kembali lagi dengan saya Bang Arif di channel Rumah Mistis. Sekarang kita lagi episode podcast dulu yang ke-6. Iya. Oke ya, teman-teman, sobat mistis, kita akan kenalkan dulu tim Rumah Mistis yang memang hadir, dan ada juga beberapa tim Rumah Mistis yang berhalangan hadir. Turu mungkin ya, lebih ke tidur. Parah kau horor ya. Waduh, bahaya banget itu. Siapa namanya? Iqbal. Turu maning. Gugup. Oke teman-teman, sobat mistis, saya akan kenalkan dulu. Nah, kameramen kita, sang profesional kameramen tim Rumah Mistis, ada Ismail ya. Nah, dan Ismail itu sebagai asisten kameramennya. Nah, seperti biasa ada Ki Anong sebagai ahli spiritual dan saya Bang Arif sebagai ala kadarnya aja teman-teman. Ikut nimbrung aja, biasa parasit. Mungkin di sini kita akan mencoba sharing pengalaman mungkin ya Ki Anong ya. Ya mungkin penonton tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, kita ceritakanlah sabunyer beas sampai kulit sampai kacang dan kue segala macam dibongkar abis pokoknya. Dibongkar abis, dibabat abis pokoknya ya teman-teman sobat mistis. Mulai dari mana nih pengalamannya? Dari episode yang mana dulu nih? Isma, barangkali kamu punya. Eta bang, jin kentut. Wah, jin kentut. Iya, asli itu benar. Di pernikahan ya di mana? Di Wirabangsa ya, di Raden Wirabangsa. Aku Cilepu. Oh, maksudnya Cilepu. Oh, maksudnya Cilepu katanya teman-teman. Yang bikin anehnya tuh katanya ya, kata si bapak yang depan makom itu ya. Siapa sih namanya itu kan? Lupa saya. Pak siap itu pokoknya tukang Cimol ya? cakwe. Tukang cakwe. Nah, beliau sudah kata dia ya, malam-malam sering mendengar kentut, kirain tetangganya, tapi di atas pohon yang uniknya tuh ya, di atas pohon ada yang kentut. Coba baru tahu saya seumur hidup gitu ya, ada jin kentut gitu. Ketawa kuntilanak beguhnya karena ngagerem mau bener lo ya itu coba ribu bukan apa enggak lagi dia nongkrong juga katanya diganggunya sama suara kentut itu. wah Misalnya lebih keren itu. Saya mah dia kolek sugesti lagi dari orang. oh ya teman-teman, Jadi ketumal. ini hampir jadi tumbal ya, kameramen kita dari tumbal ular penunggu sang hyang ya, di mata airnya ya, karena bisa menyerupakan suaranya dia langsung di tempat lokasi itu dengan makhluk astral menyerupai suaranya Iqbal, bukan wujud suara ya, Suara dia suara. dipakai sama jin. Jadi wah udah kacau lah di sang hyang di pertama datang juga ya. Udah memang agak aneh suasananya. Dia tiba-tiba mau aja ke nyari itu ya, nyari air terjun suruh gitu sama pribumi. Padahal sama kita udah diingetin ya. Nggak boleh. Kalau kamu nggak ada ya, Isman ya, belum ada kotor ya. Nggak boleh, cuma dia masih berkejang keras ingin cepat ke lokasi berdua. Meten lah kalau bahasa ininya, meten. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Truk. Keras kepala gitu lah. Cobain lah dia, gimana mah ceritain mah, biar tahu netizen mah. Pertama ya nemu sisik. Oh, sisi kula. Gula. Pikiran udah kemana-mana. Sempat juga lihat yang lewat sosok perempuan. Iya. Itu katanya sampai berdarah ya kaki itu ya. Iya. Berdarah. Jadi Ismail tuh sampai berdarah kakinya. Ya mungkin karena panik atau karena memang medan jalannya juga licin lah. Katanya sempitnya mah, saya belum sempat masuk soalnya. Nantilah ada beberapa fotonya, foto air terjunnya ya, yang memang indah sebenarnya. Kalau kita dijaga, kalau tanpa mistis itu indah. Karena berhubung kita sugestinya udah kacau, udah mistis jadi takut. Gimana kita lanjut lagi dari Cileunca? Dari Cileunca malamnya kira-kira jam 3 udah menuju subuh. Semua tim diganggu sama makhluk astral itu, semacam kata saya sih kepala itu ya, kepala model gubrak langsung ngegelutuk, dipegang nyampe Bang Arif pun ditoyor-toyor. Terus ini kerupnya namanya Iqma memegang kepalanya digini-gini, kok
Moy. nyampe kayak balon sih di sini, dia langsung sugestinya bener-bener kena, yaitu apa langsung bener-bener sugesti itu pas gitu megang kepalanya makhluk astral itu. Oh iya teman-teman, sobat mistis, ada yang lucu loh. Ya kita kan lagi main game nih, saya lagi main game di tenda ya. Kita sepakat semuanya di tenda ya. Berapa orang di tenda? 5 orang ya? 5 orang di tenda tuh, 5 orang ketika ngecamp di tenda. Udah sepakat tuh, saya lagi main game Mobile Legends ya di sana. Alhamdulillah ada sinyal gitu. Di toyo ya di jembung lah gitu tuh, kayak di toyo sebetulnya bahasa Indonesia apa sih? Ya di toyo itu. Didungungin gitu. Tuing si kepala tuh. Kaget pertama tuh saya teh. Pikir saya ya ular gitu, yang ular atau enggak monyet atau di lubang mayat. Tapi kalau monyet ada suara gitu ya. Ini enggak ada ya. Di toyo serius beneran. Sama Ki Anong sama Ismail lu pegang tuh ya. Saya pegang rasanya moy baru pertama kali Gurih-gurih moy. Disuruh keluar pada semua nggak pada berani asli. Termasuk asli itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba wah nggak mau main tidur. Aduh ngeri. Capek. Nah terus saya kena bangkit emosi, ya udah saya keluar. Hadir saya bilang. Ternyata tidak ada, langsung pergi dia. Pas di bagian tidur ada. Kurup lah. Mungkin main belakang ya beraninya. Kalau Rizwan gimana? Waktu di sana, Ngedon. Ngedon. Berarti merasakan, mereka semua merasakan. Pertama gimana? Bisa. Pertama masih happy. Ya, saya happy. Masih Santuy lah ya. santuy. Pas ada yang toyo tayar apa langsung ngedon. Iya, dan memang semua juga kru pada ngerasain sih. Ketika ada yang noyor tuh suasana beda ya, Moy. beda. Di tenda tuh benar-benar beda. Kita baru bisa tidur ya. Nah pas kita tidur kayak menjelang setengah empatan ya. Gila, baru bisa tidur setengah 4. Gempur gunung jurik tuh. Ya Allah. Apalagi pas nanjak ya, kita nanjak ke Cadas Gantung, gila. Gak mikirin ulah saya kemarin. Kalau saya mikirin ulah kan berani tuh naik deh. Iya. Asli. Tapi endahnya bang, mantep. Wah mantap. Di atas mandep adem Ada banget tuh di Sanghyang, enak banget tuh. Cocok jadi tempat wisata tuh. Tinggal di rehabilitas ya. Rehabilitas di fasilitasi. Fasilitas. Rehabilitas mah di narkoba. Santai ya. Iya. Sok ngarok juga yuk. Itu waktu di kemarin tuh kan yang bola api teman-teman. Tapi sudah Ini dulu di mana? Siapa Di Gombong dulu. Di Gombong itu begitu banyak serangan dan penampakan mungkin tidak tertangkap, tapi langsung di lapangan lumayan mencekam ya, banyak si randanya, si anak nakalnya, anak hidung, nyampe makhluk besar dari suara-suara. Dia pun, kamera pun tangannya langsung semacam disudut semacam kayak rokok, nyampe begini-begini panas kayak di barat itu. Nah itu diserang terus ya tukang kamera, kasihan. Mungkin tidak mau di shoot kali atau di ingin bayar mungkin segitunya. Yang di endorse. Untung itu nggak terbang kamera, kalau dilemparin gimana. Terus Mitosnya itu gimana kan? Yang di Gombong? mitosnya sih cukup keren. Itu namanya di situ banyak orang-orang hilang di situ katanya. Memang bukan katanya, memang pun saudaranya pun langsung cerita di situ langsung. Udah real fix benar gitu. Bukan mitos. Pak Oket namanya yang hilang. Cerita bohong, bener-bener real gitu. Pak Oket ya. Pak Oket. Jadi gini teman-teman, Pak Oket itu masih saudaranya Kuncen di makam Gombong ya, normal ya. Nah kita kan sore-sore survei dulu nih. Saya sama Ismail tuh kita survei sore-sore dan nyari. Saya belum izin sama Kuncen ya, sebelumnya kita langsung datang aja langsung ya ke makamnya. Ketemu sama kakek-kakek lagi bawa pisang. Ceritanya tuh memang benar, saya ketemu. Ismail lihat, saya lihat,
itu satu orang ini siapa sih, Dapa ya, Dapa lihat itu, tim lihat ya, udah lihat. Kalau saya pribadi pasti minta pendapat orang tersebut tentang makam ini gitu. Jadi saya tuh minta pendapat sama orang yang saya temui itu pasti gitu. Nah kebetulan ada kakek lewat, dikejarlah sama Ijma. Tujuan saya buat minta pendapat gimana nih makam tersebut angkernya. Ketika dikejar sama Ijma, terus saya nyalain motor, saya kejar juga. Alhamdulillah nggak ada, hilang. Saya pikir masuk ke kebun jagung ya. Iya. Udah dicari kan? Dicari nggak ada. Real. Saya tanyain lagi ke kuncen tersebut. Saya tanyain, ya sekalian izin lah ya. Ternyata kakaknya ya katanya ya, masih saudara gitu. Pak Oke itu kakaknya gitu, hilang di situ. Terus yang saya temui itu Pak Oke, kata si kuncen tersebut. Dan memang kuncennya juga ahli spiritual ya. Memang ahli spiritual. Udah lama katanya Kang, udah 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Ya hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah kalau kata warga mah 3 tahunan. Jadi saya tuh nanyanya tuh ke beberapa sumber gitu ya, biar lebih kredibel gitu, lebih terpercaya gitu ya. Biar hanya satu sumber aja, 3 sumber, beberapa sumber, dan memang diakumulasi itu sekitar 3 tahunan hilangnya tuh. Sampai belum ketemu sampai sekarang. Dan ketika kita kesana juga ya Ki Anum sendiri yang merasakan sampai berinteraksi dengan makhluk-makhluk besar gitu. Dan tim kita juga siapa namanya cewek tuh? Ica. Oh iya, Ica sampai sekarang sakit. Duh, kasihan banget. Jadi saya mendeteksi di mana kerajaan makhluk-makhluk astral Korim. Nah warga saya tarik biar saya lucakannya main-main. Jadi warga saya tarik, ternyata warga nggak mau. Alhamdulillah ada Ica, warga setuju juga, cewek itu ada di situ. Saya langsung kirimkan doa dan saya simpan energi Allah Subhanahu Wa Taala, izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mendapatkan izin, langsung tertarik itu suasana energi lokasi yang diumpetin saya. Ternyata Ica tidak kuat. Sampai sekarang ya mudah-mudahan sih sembuh ya Ica ya. Mohon maaf bila Ica nonton, tim Rumah Mistis belum bisa menonton, tapi saya udah doakan dari jarak jauh, insya Allah doa kita sampai semoga Ica cepat sembuh. Iya Ica ya, mohon maaf juga kita belum sempat menjenguk ya. Bukan gak mau menjenguk, belum ada waktunya yang belum pas gitu ya. Nah tapi kita selalu ingat sama kamu kok. Kita dari jarak jauh ya Ca, love you forever pokoknya. Lagi Nah, yang lebih keren lagi dari tim Rumah Mistis, benar-benar sakral ya, bukan settingan atau gimana. Bila kalian tidak percaya dan tidak yakin kepada iman kita ya, boleh ikut. Saya kemarin sampai benar-benar kalau secara tinju tuh benar-benar tinju di ring, setengah mati, setengah hidup. Ribut bukan dari ribut sama orang ya, ribut sama Banaspati, bayangin loh, sendiri loh. Coba kalau kalian bisa merasakan, kalau tidak diizin atas izin Allah, saya tidak memegang apa-apa, tidak mempunyai ilmu apa-apa, saya cuman keyakinan Allah kepada Allah. Alhamdulillah benar, Allah begitu memberi kekuatan kepada saya. Alhamdulillah kuat. Cuman yang saya tarik itu semacam kayak tarikan tambang, tau nggak, main tambang Agustus, kamu coba deh begini caranya ya. Tarik sana itu muka saya setengah mati loh, bener. Darah bawah kayaknya udah nggak ada darah, atas ketarik semua, kepalanya darah. Wah bener-bener keren lah energinya makhluk-makhluk astral raja ya, itu bukan main-mainan lagi. Itu bener-bener wah, kalau kata kita mah kita petinju baru ditinjuin sama Tyson, bayangin pukulannya. Tapi alhamdulillah loh, saya nyampe sekarang masih hidup ya, sehat walafiat atas izin Allah SWT. Keren. Jadi ya memang benar-benar ya. Nah sempat sama saya sama Iqbal ya disamperin deh. Sama Iqbal. Sama Iqbal ya, saya sempat samperin sama Iqbal. Nah yang bikin lucunya tuh Iqbal tuh ini mah lampu rumah. Aduh parah. Ya memang sih pertama mati sugesti ya, tujuan dia mungkin mati sugesti
biar dia tidak takut. Sama, jadi saya juga kan lebih positif pikirannya juga, sama saya juga. Ya memang pikirannya ya karena mungkin kamu lihat aja lah videonya, itu tuh banyak cahaya. Yang pertama kali saya pikirin itu si cahaya itu lampu perumahan, bener gak ya? Benar. Pertama saya pikir itu, semua mikir, Ismail juga sang kameramen sempat bilang gitu. Nah ketika selesai syuting, kita coba masuk turun ke bawah gitu, nyari pedesaan itu, dan ternyata kelewatan 2 kebun. Kebun pertama kayu ya, apa sih? Bambu. Wah, terus, tinggi juga. Buat gula tuh kawung. Jadi desa tuh kelewatan 2 kebun itu. Yang pikir-pikir sih nggak mungkin lah kalau rumah gitu ya, kalau lampu rumah gitu ya. Tapi ada satu sih ya, yang di video itu ada warna merah tuh, di video yang episode ya yang kemarin di makam padu yang pandai. Nah kalau yang merah itu mah itu real tower ya, yang memang kita tadi sore juga saya udah cek ke lokasi, terus nanya-nanya beberapa warga, dan memang itu tower. Nah yang selebihnya non dari rumah, apalagi tower gitu, itu benar-benar eksistensi makhluk gitu. Nah kalau teman-teman misalnya, wah saya nggak percaya nih, wah saya gini, mending ikut deh, saya bakal welcome, beneran welcome banget sama kalian. Saya disuguhan lah pokoknya mah, gitu ya kenapa ya? Pokoknya ikut lah, ditungguin lah sama saya. Kopi bareng, nggak bakal diapa-apain, karena kenapa? Karena saya juga butuh dari orang yang lihat dari luar tim, jadi dia seakan-akan percaya gitu. Kalau dari kita aja kan mungkin bisa aja netizen mengklaim wah bohong ya, bisa, itu memang hak netizen, itu bisa. Tapi kalau orang lain kan enak gitu. Kianu juga nggak mau. Jadi kalau orang-orang settingan itu dosa jariah lah. Ya, benar nggak? Sama aja membohongi orang, sama aja membohongi diri Kianu. Apalagi yang banyak yang lihatnya ya. Jadi kan termasuknya dosa jariah. Ngapain juga kita ngejar dosa jariah? Kerma itu dibayar orang punya kan. Nah gitu. Ada yang seru lagi nggak? Pengalaman Risman kan banyak ikut sekarang. Udah di banyak itu ikut. makam Gombong sama si Iqbal. Oh itu gimana Pak? Gimana? Lagi duduk berdua sama Iqbal di atas pot, ada yang nimpuk. Oh ada yang lempar ya? Dilempar. Cuma sering sih pokoknya. Dilempar mungkin genit mungkin ya. Ganteng mungkin Risman. Amin. Kalau kita mah mau godain, tapi godain pakai batu. Nimpuknya enggak 1-2 kali. Oh banyak Terus-terusan. Ya ngomong sih lumayan. Timbulan deui eta kumaha. Tahu, mungkin jinnya ngajak tawuran. Terus si apa itu namanya? Bambu Bukan bambu. ranting. Yang lain mah enggak goyang. Satu aja itu yang ranting tengah-tengah goyang sendiri. Memang sebanyak eksistensi di Gombong tuh yang Angin nggak ada. yang di episode Pak Oket tuh yang hilangnya Pak Oket. Memang sih itu rada turun. Yang bikin aneh ya pokoknya mah kalian para penonton bantuin kita sebagai support gitu ya. Jangan di skip iklannya ya. Pesan dari kita jangan skip iklan pokoknya mah. Sebagai kalian itu support sama kita gitu. Menghargai video kami gitu. Jadi nggak usah bayar kalian, cukup jangan skip iklan, dan nonton mah gratis ya. Panggil gitu ya. Subscribe juga gratis Mas. Siapa lagi subscribe lebih gratis gitu. Komen. Gitu. Nah, Komen gitu. terus di makam Pulo juga nih naik di pohon mengerin kayak mau nangis, megang kayak di bawah bara suruh naik ke atas, makanya setengah mateng ya, karena biar belajar merasakan energi dari makhluk astral korim itu sama aja menyentuh api. Kalau makhluk astral para muslim itu dinginnya semacam es batu, es gitu, dingin, adem, sejuk. Nah itu energi dari makhluk baik ya. Oh iya sempat teman-teman ya, Risman ini pohon apa sih itu, naik pohon apa sih Bang? Hujan ceritanya. Hujan ya. Ya memang 200-an tahun gitu. Ya mungkin kalau beberapa orang yang memang di hatinya tertulis atau
pernah mengucapkan la ilaha illallah mungkin nggak seberapa pada saya kan, Risman juga nggak seberapa mungkin maksudnya, tapi ketika orang yang memang polos pisan karena agama, pisan ke kehidupan agama gitu ya, pasti untuk saya juga pasti panas tuh. Udah kan Bener kelihatan kok mukanya setengah matang mentelur. Banyak yang bilang juga. Ya, Keringatnya sampai kayak habis mandi. Oh iya. Pokoknya malah sok ditunggu buat netizen yang ingin ikut explore, kami bakal welcome. Terus ya saran juga sama netizen dari penonton setia kami, kalau nyaranin tempat itu, cik milu nganter atuh. Kemarin beberapa orang di sini tapi nggak ada, ke Bandung lah, kemana lah. Pas beres explore ada. Nah, gitu ya. Udah mau di Siwit semua. Jadi kita membuat ilmu bareng-bareng. Mendakwah ya. Mendakwah bareng-bareng, merasakan Mual Jaya, tim Rumah Mistis Mual Jaya. Pokoknya insya Allah dari tim Rumah Mistis, warga yang ikut itu insya Allah dijaga sama tim Rumah Mistis, yang khususnya ada praktek sebentar supaya warga itu aman gitu ya, gitu ya memang ya. Iya. Pokoknya aman, insya Allah nggak bakal ada ketempelan atau sebagainya, insya Allah aman, pasti aman, karena kita doanya sama Allah sih, bukan sama jin dan barang yang lain-lain ya. Kalau sama jin pasti ada lain, atau Allah mau ini dan janji Allah, barang siapa yang meminta pertolongan kepada aku, aku akan tolong, lain cenah benar. Allah mau tuh bisa aja sih, ada satu yang Allah nggak bisa, orang belajar tauhid sekalian. Nah cik, ada nggak apa tuh? Ada, Allah itu ada yang nggak bisa dilakuin sama Allah. Sikip banyak teman-teman, nanti lagi lah kita belajar tauhid, ini lagi bahas ini dulu. Sok di pikirannya ku netizen udah ramai video kan. Pertanyaan saya ya, bukan pertanyaan, pernyataan, Allah itu ada satu yang memang gak bisa dilakuin sama Allah. Ada satu. Nah, orang aja tauhidnya. Ada ya orang bilang saya kafir, orang ini lagi di tauhid. Lanjut lagi. Ada lagi? Jangan ya apuk-apukan kalau Macam aku Bukannya ekspor kita. itu mah nyari penyakit Cihanjau mah tuh asal kasihan tuh si Risma sampai engkol yang kena gila. Memang sih memang sedikit ada ya karena interaksi ya. Oh iya. Bola api itu juga ada, cuman nggak sempat kerekam ya karena memang lokasinya jauh ya dari kamera jauh. Terus ada makam baru loh, nggak salah itu ya. Oh ya nggak tahu, jauh sih nggak terlalu jelas ke kamera ya. Ditaikin samper sama warga diantar, mau kurupokan, nyasar sampai keruan. puncak. Sampai puncak keruan pulang, wah udah hancur itu. Garalat, bener. Bola api wae di Pangihan ya. Bisa juga sih. Mungkin Tianonya tuh pemain bola kali ya. Ya, apalagi saya gitu ya, pelatih bola, Lah. Liga Desa. Lagi teman-teman, sok balik nyantai ya. Ya, saya sih cuma satu. Semoga penonton setia Rumah Mistis mendoakan selalu memberi jalan tempat ekspor yang baik dan enak, apalagi langsung diantar, keren deh. Saya tunggu pokoknya dari kalian yang ingin menunjukkan jalan-jalan dan ingin menguak mitos-mitos dan sakeung keungat lebih ke mah hati jelema kan. Benar. Gitu ya. Kita Kita kuak bareng-bareng, dimana sok tunjukkan nyampe di liang Cireum ya, dijujuk pokoknya. Sampai liang semut pun saya jujuk, tapi saya lebih takut kepada hati manusia. Itu yang tidak bisa diterawang mah di manusia itu. galak. Tajam silet. Benar, tajam silat ya, benar kata manusia teh. Karena kita nggak tahu si manusia tuh depan baik, belakang belum tentu. Depan komitmen, belakang belum tentu. Ya, benar juga teman-teman, manusia itu seperti itu. Kadang kita baikin, malah belakang yang ngalehin. Kita korbanin waktu demi mereka dan sebagainya. Dianya tidak menghargai, kan hati manusia tuh ya beda-beda. Lebih baik bener ngadakuhan sih mah, ngadakuhan juri daripada manusia gitu. Bener asli.
sekian pengalaman dari kita, semoga berkenan dan kita mohon maaf bila ada ucap salah. Kita bukan untuk menyindir kalian ataupun gimana, ini untuk mencari saling mengoreksi kebenaran perjalanan kita. Semoga bermanfaat untuk semua rakyat-rakyat dan negara-negara lain deh ya. Intinya Allahu Akbar. untuk Indonesia dulu, mungkin tetangga-tetangga insya Allah akan mensupport lebih keren lagi. Saya tunggu komen dan subscribe-nya dari kalian. Tunjukkan lokasi yang baik dan benar, kita kuat bareng-bareng. Salam mistis, hati-hati di belakangmu. Ada kameramen. Ya kan guru dikit jadi Pak, terus nonton hati-hati di belakang. Boleh Pak.